Singkat cerita, Allah perintahkan makhluk langit untuk sujud kepada Adam. Apa Allah katakan? Fasajadu, semuanya taat sama Allah. Semuanya sujud. Illa iblis, tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Aba wastakbar. Dia enggan karena dia merasa besar. Dan merasa besar ini sebabnya terjadi hasad. Karena dia hasad. Loh, ini salah konsep ini. Loh, kenapa salah konsep? Di mana-mana yang betul itu junior sujud kepada senior. Loh, ini saya senior kata iblis, bukan saya tapi iblis yang ngomong gitu. Saya senior ini. Mana mungkin makhluk baru jadi kemarin sore saya suruh sujud sama dia, saya suruh hormat sama dia. Hasad. Nah, karena hasadnya dia menolak untuk sujud, akhirnya sama Allah diusir dari mana? Dari surga. Itu dosa pertama di langit. Dan dosa pertama di bumi, sebabnya juga hasad. Artinya apa? Ini sumber dosa. Maka Rasul ingatkan kita, idza hasadta fala tabghi. Dalam hadis, apabila kamu terjangkiti penyakit hasad, dan nanti kita sampaikan hasad itu penyakit normalnya manusia. Maka Rasul ingatkan, kalau sampai kamu terjangkiti hasad, apa Rasul katakan? Fala tabghi. Jangan berbuat keburukan. Wis menengotok. Biar hasadmu tidak mengarahkan dirimu pada dosa. Nah, maka dosa yang pertama kali di dunia antar dua putra Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika kedua anak Nabi Adam ini, Qabil dan Habil, disuruh kurban sama Allah, dan apa yang terjadi? Diterima salah satu di antara mereka dan ditolak korbannya yang lain. Ditolak. Dan zaman dulu tidak ada orang miskin. Kalau mau sedekah, kalau mau kurban, dikasihin siapa? Dikasihin siapa? Masuk kurban-kurban dewi, dipangan-pangan dewi, ya? Dikasihin siapa? Itu kurban. Di dalam Qasasul Anbiya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, kurbannya diletakkan di suatu tempat. Kemudian ciri kalau kurban itu diterima bagaimana? Allah kirimkan api membakar kurban itu. Artinya kurbannya sama Allah diterima. Dan yang dimakan api, ternyata kurbannya siapa? Habil. Punya Qabil enggak? Dan kenapa sebabnya? Kita semua tahu kan? Sebabnya, ketika Qabil disuruh kurban, Habil suruh kurban, Qabil mikir, toh kurban tidak dimakan dan tidak pula untuk saya makan, mubazir kalau dikasih yang bagus-bagus. Akhirnya karena dia peternak, dicarikan kambing yang kakinya bengkong, telinganya menceng, matanya juling, dicari yang jelek-jelek. Dan mana mungkin diterima? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, Allah tidak akan nerima kecuali dari yang baik. Sementara Habil, dia petani, dicarikan yang terbaik, kurma terbaik, buah terbaik, panenan yang terbaik, semua terbaik. Karena apa? Bukan masalah kurbannya ini bakal dimakan apa tidak, tapi mindsetnya betul. Ngerti mindset? Pola pikir. Pola pikirnya betul. Ini bukan masalah dimakan siapa, tapi masalahnya ini kurban yang nyuruh siapa. Kita ke masjid juga gitu. Kita ke masjid ini bawa yang terbaik, kasih yang terbaik. Karena apa? Kita sedang menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mindsetnya bisa dirubah, insya Allah semuanya aman. Karena mindset ini nanti membentuk perilaku. Nah, Habil kasih yang terbaik. Dia bilang, walaupun tidak dimakan orang, walaupun ini tidak pula saya makan, tapi yang nyuruh Allah. Ketika yang nyuruh Allah tidak boleh macam-macam, harus kasih yang terbaik. Sudah punya Habil, diterima sama Allah kurbannya. Karena hasad, apa yang terjadi? La aqtulannak. Saya mau bunuh kamu. Qabil iri, Qabil hasad. Dan panjenengan bisa bayangkan hasad ini sampai membunuh orang. Dan itu untuk orang yang hasad biasa. Maka Qabil mengatakan, la aqtulannak. Habil bagus. Jawabnya apa? Imbasatta ilaika yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Habil, saudaraku. Qabil, saudaraku. Kalau kamu panjangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan panjangkan tanganku untuk membunuhmu. Saya tidak akan balas seperti itu. Kenapa begitu? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut sama Allah. Akhirnya
Karena hasadnya itu Qabil membunuh Habil. Maka hasad ini bahaya, ketoke remeh, tapi dampaknya luar biasa. Maka ada satu kaidah. Kullu mughtabin hasud. Kullu mughtabin hasud. Setiap orang yang menghibah orang lain pasti hasad. Sementara orang hasad belum tentu ghibah. Tapi kalau panjenengan ghibah ke orang lain, pasti orang yang panjenengan ghibahi itu panjenengan hasad kepada dia. Pasti, tidak mungkin tidak. Maka dosanya double-double. Dosanya apa? Double-double. Anda tahu Yusuf alaihi salam dengan keluarganya. Anak-anaknya Yakub alaihi salam, ketika mereka melihat Yusuf lebih dicintai, bukan menjadikan mereka mikir, oh Yusuf kok lebih dicintai ya? Apa amalannya Yusuf sampai dia dicintai? Kalau orang akalnya waras, dia akan mikir, apa sih yang menjadikan Yusuf dicintai? Kalau saya bisa amalkan, saya amalkan, nanti saya dicintai seperti Yusuf. Kan begitu kalau waras. Ini enggak, karena enggak waras, mikirnya pendek. Apa yang terjadi? Yusuf lebih dicintai dibanding kita. Terus bagaimana? Uqtulu Yusuf. Bunuh aja Yusuf. Lihat, sama enggak dengan Qabil dan Habil? Sama. Uqtulu Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh aja Yusuf. Selesai. Yusuf mati. Enggak ada Yusuf. Pandangan Yakub 100% buat kita nanti. Enggak diganggu Yusuf. Atau kalau enggak dibunuh, buang jauh ke tempat yang enggak ada orang di sana. Cek mati di gunung. Terus bagaimana? Yakhlu lakum wajhu abikum. Nanti apa yang terjadi? Nanti setelah Yusuf sudah hilang, bapak kita fokus sama kita, tidak diganggu Yusuf. Setelah itu, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mari ngono tobat. Mas enteng. Bayangin, hasad itu menjadikan dosa besar di mata orang yang hasad seperti kecil. Bayangin, remehnya seperti itu. Bunuh bukan bunuh tetangga loh ya. Bukan bunuh maling loh ya. Bukan bunuh musuh loh ya. Bunuh keluarga. Tapi begitu remeh di mata orang yang hasad. Dalilnya apa? Mereka mengatakan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah Yusuf mati, kita dicintai Yakub, mari ngono tobat jadi orang soleh. Lihat ini. Jahatnya hasad ini. Dan banyak lagi yang lain. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama dulu. Kita perlu tahu dalam agama Islam ini, kebersihan hati itu jauh lebih utama dibanding bersihnya fisik. Dan amalan hati jauh lebih utama dibanding amalan fisik. Dalilnya banyak. Banyak dalilnya bahwa amal hati lebih penting dibanding amal fisik. Contoh yang paling gampang. Amalan fisiknya bagus, tahajud sampai 1000 rakaat misalkan. Tapi hatinya tidak baik, tidak ikhlas, hatinya riya. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Amalannya kecil, tapi orangnya mukhlis, orangnya ikhlas. Amal yang kecil itu bisa jadi besar, bukan karena amalnya, tapi dibesarkan oleh niatannya yang ikhlas. Dan niat itu amalan hati. Ada seorang laki-laki dalam kitab Sahih Bukhari, tidak pernah ibadah belas. Ojo ditiru tapi. Jangan ditiru. Saya khawatir salah paham nanti. Ini haditsnya Sahih riwayat Imam Bukhari. Belas gak tahu ibadah. Kita masih lumayan lah kaya. Kita 5 waktu insya Allah sewedilah ninggal ya. Ini belas gak tahu ibadah. Maksiat, gak tahu pedot. Masya Allah, di Jombang ada. Anda tahu ketika mati, sama Allah diampuni. Dimasukkan surga. Lu, kok bisa? Ketika dia mau mati, anaknya dikumpulkan. Nak, nanti kalau saya mati, jangan dikubur. Tuh Pak, kenapa tak mau dikubur? Bakar saja. Wih, kaget anaknya. Kok dibakar? Oh, wes salah, gak usah protes. Anaknya, kenapa Pak dibakar? Saya tahu diri, kata bapaknya. Ibadah tidak pernah. Maksiat gak tahu pedot. Kalau nanti saya ditanya sama Allah, saya mau jawab apa? Saya takut sama Allah, katanya laki-laki yang mau mati ini. Betul, dibakar sama anaknya, singkat cerita sama Allah dibangkitkan. Ketika pertama kali dia dibangkitkan oleh Allah, pertanyaannya Allah apa? Ya abdi ma fa'alaka ala fi'lik. Hambaku, kenapa kamu minta dibakar, tidak mau dikubur? Jawabannya laki-laki itu apa? Min khasyatika ya Rabb. Aku takut sama kamu ya Allah. Subhanallah, lihat. Ini amalan hati apa fisik? Hati apa fisik? Hati. Apa yang terjadi? Allah kumpulkan malaikatnya. Allah bilang apa? Ya malaikati ishadu. Malaikat jadi saksi kamu. Kenapa? Anni ghafartulah. Hari ini saya ampuni semua dosanya dia karena dia takut sama aku.
Coba ini hadis yang meriwayatkan bukan Rasulullah, wis diamuk be wong Indonesia. Wah, ndak masuk akal, palsu itu. Kalau takut sama Allah, kenapa maksiat? Kalau kita yang meriwayatkan ini kira-kira di ngonokno temenan ya. Selamat kok sahih ini hadisnya ya. Dia protes lara dapat dia. Nah, maka artinya ini amalan hati. Ini amalan apa? Hati. Nah, di dalam Islam jauh amalan hati lebih diutamakan dibanding amalan fisik. Nah, salah satunya Anda nanti buka surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 8889. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti di hari kiamat itu tidak manfaat harta yang kalian kumpulkan atau anak keturunan yang kalian banggakan. Tak kau manfaat. La yanfa'u malun wala banun. Terus yang manfaat apa? Illa kecuali man atallah, orang yang datang di hadapan Allah. Ya Rabb, tahhir qalbi ya Allah. Kita minta sama Allah terus, ya Allah, sucikan hatiku ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah, hindarkan dari kotoran hati. Minta sama Allah, hati dia bersih, semuanya bersih. Ala fa inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluha sairu amalih. Dalam jiwa manusia ada segumpal darah atau daging, kalau itu baik semuanya baik. Minta sama Allah, perhatiin hatinya masing-masing. Nah, maka tidak akan manfaat harta ataupun anak kecuali orang yang datang kepada Allah tek 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 di yaumil mahsyar. Orang itu datang modalnya satu. Illa man atallaha biqalbin, hati ini bersih. Hatinya baik. Tidak ada dendam sama orang, tidak ada benci sama orang, tidak ada niat jahat sama orang lain, tidak pernah suudzon sama orang, tidak pernah punya perasaan ingin menyakiti orang Islam. Maka ada seorang laki-laki di zaman Nabi, 3 hari berturut-turut lewat depan Nabi. Nabi bilang apa? Bentar lagi lewat penghuni surga, ya enggak? Pernah dengar hadis itu kan? Salah seorang sahabat penasaran, enak temen rek, masih berjalan di depan masjid, Rasul bilang penghuni surga. Dalam satu riwayat yang penasaran Abdullah bin Umar datang ke rumahnya, "Mas, boleh enggak saya nginep di rumah kamu 3 hari aja?" "Kenapa?" "Saya ada masalah sama bapak saya." "Ya wis, tafadhol, silakan, ahlan wa sahlan." Malam pertama dipikir sama sahabat ini penghuni surga tahajud gak mandek ini, gak mungkin mandek tahajud. Tidur ternyata, adzan subuh baru bangun. Penghuni surga gak tahajud. Mungkin puasa ini. Pulang dari masjid sholat subuh, makan bareng. Lu mana puasa? Dah pernah. Tambah bingung ini orang. Gak tahajud, sekarang gak puasa. Sudah mungkin sholat duha sampai adzan duhur. Ternyata gak duha hatta 2 rakaat. Mungkin malam pertama sungkan sama tamunya, khawatir riya, nanti malam kedua tak delok maneh. Podo percis sama hari pertama. Hari ketiga sama percis. Setelah itu dia putus asa, iki opo amalan wong iki. Kemudian dia jujur, saya ini kesini tidak ada masalah sama bapak saya, cuma saya penasaran, 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan kamu penghuni surga, maka saya kepingin tahu amal apa yang kamu punya yang kami belum punya. Lihat jawabannya penghuni surga. Ma hiya illa ma ra'ait. Saya tidak punya amalan apapun kecuali yang kamu lihat. Yo me ikut tok, tidak ada lain. Dipaksa, tolonglah, kita yuk kepingin lah masuk surga. Ceritain, no, cuma maksa lu. Tidak punya saya. Sudah ketika sahabat ini mau pulang, apa yang terjadi? Dipanggil sama sahibul bait tadi, sini. Mungkin mungkin saya ini punya satu amalan sebelum tidur. Apa itu? Saya sebelum tidur, saya maafkan semua orang yang zalim sama saya tadi siang. Bisa. Akhirnya turunnya enak. Kata turu hati ini wis lego. Semua yang dolim sama saya, semua yang ngakali saya, semua yang ngerasani saya, semua yang ngilokno saya, ya Allah, semuanya tak maafin. Turu enak lego hati lah, kita turu seiling wong. Aku mang dirasani. Kayak so tenang turu nih, ya mikir di Uber, tidur ngimpi di Uber. Setan akhirnya ya. Kemudian untuk besok saya tidak punya niat untuk curang sama orang muslim. Ini amalan fisik apa hati? Hati, dan menjadikan dia masuk surga. Maka hati ini penting, dan termasuk salah satu yang ngotorin hati kita, hasad itu. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ndak lihat fisik kalian, ndak dukur, ndek, gemuk, kurus, mancung, pesek, hitam, putih, ndak. Wala ila alwanikum, tidak warna kulit kalian putih, sawo mateng, sawo bosok. Ada lihat sama Allah. Kalau fisik itu penting, Bilal itu orang paling ganteng saat dunia. Kalau fisik penting loh ya. Karena fisik tidak penting, biarin Bilal kayak gitu. Tapi dia kata Rasulullah apa? Terompah kamu duluin saya masuk surga. Ireng elek padahal, tanda kutip. Bukan meremehkan sahabat, tapi supaya kita faham mana prioritas, mana yang bukan prioritas. Dan tidak pula Allah melihat harta kamu. Nah kalau harta itu penting, Urwah bin Zubair itu mati, kain kafannya tidak cukup buat nutupin dia. Ditarik ke atas, kakinya kebuka, ditarik ke bawah, kepalanya kebuka. Subhanallah, lihat. Kalau memang harta itu penting, tidak ada sahabat melarat, tidak ada. Abu Hurairah itu sehari makan, beberapa hari tidak makan. Ahlu Sufa tinggalnya di emperan masjid, makannya itu kalau ada sahabat ngasih, tidak ada yang tidak makan. Tidak penting. Tapi apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat hati kalian, hati. Lihat ini ya. Ini yang tidak ada kebohongan di sini. Apik ya apik, elek ya elek. Lek njoboi kadang-kadang lek ketemu orang masih dijogo. Diteluk si ngoco, jenggote pas apa ora. Surbane wis mantes-mantes dadi ustaz apa durung ya. Aksesoris. Cek ketok pantes gitu loh ya. Tapi hati tidak bisa dibohongin. Dan itu tempat Allah memandang manusia. Sayangnya kita lebih perhatian fisik yang dilihat manusia dibanding hati yang tempat Allah ngelihat kita. Betul apa enggak? Nah, ini musibah ini. Kemudian, apa arti hasad itu apa sih? Hasad itu apa? Kalau bahasa Jombangnya, iri dengki. Itu hasad. Kalau bahasa syariatnya, hasad itu ada dua pengertian. Yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua pengertian yang diberi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, bughdhu ni'matillah 'alal mahsud wa tamanni zawalaha. Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap nikmat itu segera hilang. Coba jahatnya lihat. Ndak melok ngein nikmat. Masya Allah. Jam berapa Isya? Ndak ikut memberi nikmat. Dan bukan tugasmu juga membagi-bagi nikmat. Tapi ketika orang lain dapat, kamu yang benci. Maka menjijikkan sekali penyakit hasad ini. Dan tidak berhenti sampai situ. Dia kepingin nikmat itu oleh Allah segera dicabut. La haula wa la quwata illa billah. Minta tolong sama Allah supaya dihindarkan dari hasad. Itu pengertian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, panjenengan mangkel. Kemudian panjenengan kepingin nikmat yang terlanjur Allah berikan segera hilang. Misalkan ada orang beli mobil baru, panjenengan mangkel. Kok tuku motor anyar maneh. Langsung jerone hati apa? Mudah-mudahan ndang nabrak. Loh, mohon maaf, ini sehari-hari. Betul enggak? Ibnu Qayyim mengatakan hasad itu dua. Benci nikmat yang orang lain terima dan menginginkan nikmat itu segera hilang. Coba jahat enggak? Enggak ikut kerja, enggak ikut capek, bahkan bukan hartanya dia yang Allah bagi ke orang itu. Tapi ketika orang lain dapat nikmat, dia mangkel. La haula wala quwata illa billah. Coba jahatnya orang hasad ini. Apa salahnya orang itu sampai panjenengan hasad sama dia? Tidak ada. Anda benci sama orang itu hanya gara-gara orang itu mendapatkan nikmat dari Allah lebih dibanding nikmat Anda. Imannya lemah. Rukun iman yang keenam apa? Iman kepada qadha dan qadar. Dia kaya, takdirnya Allah. Dia pintar, takdirnya Allah. Dia tampan, cantik, takdirnya Allah. Anda miskin, Anda kurang pintar, Anda tidak cantik, tidak tampan, takdirnya siapa? Allah. Dan ingat, tidak boleh protes sama Allah. Allah itu kalau ngasih takdir yang paling bijaksana. Pas. Boleh jadi kalau yang kaya panjenengan sombong kayak Fir'aun nanti. Boleh jadi kalau yang ganteng panjenengan nanti Masya Allah istrinya 12. Boleh jadi kalau yang pintar panjenengan nanti mungkin kepandaiannya digunakan untuk apa? Ngakali orang. Maka Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, jangan protes. Nah itu Ibnu Qayyim. Sementara Syekh Utsaimin mengatakan hasad itu apa? Cukup satu kalau dua jahat. Cukup satu kalau dua
jahat. Artinya cukup satu apa? Hanya cukup Anda benci ketika orang lain dapat nikmat, itu Anda hasud. Anda hasid. Anda hasad. Kalau ditambahi kepingin nikmatnya orang segera hilang, Syekh Utsaimin bilang apa? Anda rampok. Keras bahasanya, iya. Ndak melok kerja, ndak bolong ngei kok kepingin punya orang hilang. Nah, maka hati-hati. Dan salah satu ciri orang hasad itu apa? Ini yang kayak iso digoroi ini. Ketika nama orang itu disebut, dek jerone ati panjenengan ono grek. Dan greknya itu grek ndak enak. Hasad sudah. Pernah ndak begitu? Jangankan orangnya, ketok sandale kok. Kasih lu nang masjid. Jangankan sendalnya, sepeda motornya lewat dan suaranya khas. Sepeda motor zaman biyen mungkin Bravo yang suaranya itu murup ini, umap. Ganteng mate wong iku. Nah, bos. Ya ini hasad begitu. Nah, maka hasad ini adalah penyakit yang sangat menjijikkan karena dia tidak ikut bagi-bagi nikmat, dia tidak ikut kerja, dia tidak ikut capek, tapi ketika orang lain dapat nikmat, dia membencinya. Sekarang, yang ketiga, sebab hasad. Apa sih sebab orang itu hasad? Nomor satu, kebencian kepada orang yang dia hasad kepadanya. Jadi mangkel bi wongi. Saya tidak cocok sama si fulan, maka kalau si fulan dapat nikmat, saya mesti tidak suka kan? Orang yang saya tidak cocok dengan dia, mesti harapan saya apa? Orang itu celaka. Berarti kalau dia dapat nikmat, itu bertolak belakang dengan keinginan saya dia celaka. Maka akhirnya menjadikan kita hasad. Oleh sebab itu apa Rasul bilang, la tabaghadhu, jangan saling membenci. Tidak boleh, ini penyakit benci ini. Apalagi bencinya tidak beralasan. Karena apabila Anda membenci seseorang, pasti ada penyakit hasad yang masuk ke dalam kebencian itu. Yang kedua, contohnya begini, dalam surah An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih? Apakah kalian akan hasad kepada manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah? Dapat nikmat dan karunia dari Allah. Artinya apa? Kenapa kamu yang hasad? Sementara yang ngasih nikmat aku, kata Allah. Sebabnya apa? Kebencian. Nomor dua, al-kibir wal-ujub. Sombong dan bangga diri. Iblis ya. Sombong akhirnya menjadikan dia hasad sama Adam. Fir'aun. Sombong akhirnya apa? Hasad kepada Musa. Ketika Musa diikutin banyak orang, ini harus dikeluarin Musa. Kemudian Anda tahu lagi, sombong ini, Anda tahu istri Rasul yang keturunan Yahudi, Sofia ya, Sofia. Sofia ini cantik, pintar masak, Masya Allah, kayak ibu-ibu di Jombang, luar biasa. Waktu Sofia kecil, dia sendiri yang cerita dalam hadis yang sahih. Sofia cerita, aku ini anak putrinya bapakku yang paling dicintai. Dan yang mencintai aku bukan cuma bapakku, tapi ammi, pamanku. Dan setiap mereka berdua capek, ketika ketemu aku mesti hilang capeknya, kata Sofia. Mereka bercanda bermain denganku. Ketika mereka ada masalah besar, masalah itu menjadi hilang ketika mereka berjumpa dengan aku, kata Sofia. Karena mereka sangat cinta sama aku, bapak dan pamannya. Suatu hari, bapakku dan pamanku keluar subuh-subuh. Pagi sudah keluar. Malam-malam pulang. Dan aku berusaha mencegat mereka. Apa mencegat mereka itu? Menghadang mereka ya. Harapanku mereka bercanda denganku. Ternyata tidak. Mereka berpaling dariku, kata Sofia. Gharib hadha. Ini aneh ini. Biasanya mereka capek ketemu aku bahagia. Mereka banyak masalah ketemu aku masalahnya hilang. Malam ini mereka keluar dari subuh. Dan baru pulang malam. Seharusnya mereka capek. Mereka cari aku. Aku datang di hadapannya. Mereka malah menghindar. Fihi syai'un azim, kata Sofia. Ini mesti ada sesuatu yang besar ini. Keesokan harinya, kata Sofia, pamanku datang ke rumah bapakku. Langsung bapakku bisik-bisik sama pamanku. Ahwa. Ngomong sama pamannya itu. Ahwa. Apa laki-laki itu betul-betul dia? Yang dimaksudkan mereka berdua ini Nabi Muhammad. Betul tidak itu orangnya? Yang disebutkan dalam kitab Taurat. Pamannya Sofia mengatakan, Naam huwa hu. Iya, dia itu orangnya. Terus bapaknya Sofia tanya, terus apa yang kita lakukan sama dia? Pamannya bilang apa? Saya akan bikin permusuhan untuknya selama saya masih hidup. Sombong. Seharusnya kalau dia betul-betul tahu itu Nabi Muhammad, diikuti apa disombongi?
diikuti. Tapi karena sombongnya, karena ujubnya karena apa? Karena mereka menganggap nabi terakhir harusnya turun dari Bani Israel. Karena coba lihat, Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2, Ishak dan Ismail. Dari keturunannya Ishak itu keluarnya Bani Israel. Nabinya ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Dalam hadis yang sahih dikatakan, kanat banu Israel tasusuhumul, saya sampai jam berapa? Saya singkat ya. Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Coba takmir WA ke saya sampai jam berapa? Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini dipimpin oleh banyak nabi. Artinya dari Ishak ini turun banyak nabi. Nabi kabeh. Sementara dari keturunannya Ismail tidak ada nabi. Ismail kosong, tidak ada nabi. Subhanallah, nabi pamungkas dari keturunannya Nabi Ismail yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel bilang apa? Tidak ada tampang jadi nabi. Tidak ada pantas-pantas sih. Kita ini yang turunannya nabi. Seharusnya nabi terakhir turunnya dari kita. Sombong enggak? Sombong. Maka karena kesombongannya itu mereka menolak Nabi Muhammad. Maka sebab hasad yang kedua apa? Kesombongan. Yang ketiga, hubbul jah war riyasah. Cinta jabatan. Orang itu kalau rebutan jabatan, maka mesti hasad kepada orang yang menyaingi dia. Betul apa enggak? Karena hasad, karena saingan, akhirnya muncul kalimat-kalimat tidak baik, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan dia di tempat kita terbukti tidak? Bagaimana kemarin 0102 kemarin? Dan sayangnya umat Islam masuk ke dalamnya. Katut ikut di dalam kebencian itu, akhirnya ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan sekarang kalah. Apa kaisin akhirnya? Nah maka itulah hati-hati. Jangan Anda itu dimanfaatkan oleh orang yang kemalan jabatan. Orang Islam terus lurus. Tujuannya akhirat. Yang keempat, sebab orang itu hasad apa? As-sukhud ala qadha'illah. Membenci takdirnya Allah. Itu yang saya katakan beberapa tahun yang lalu. Benci atas takdirnya Allah. Orang yang masih hasadnya subur, jangan belajar fikih, muspro, percuma. Orang yang hasadnya masih tebel, jangan belajar tafsir, eman waktu. Orang yang hasadnya masih menguasai dirinya, jangan belajar tarikh, jangan belajar sirah, jangan, tidak ada manfaat. Orang yang hasadnya masih kental sama orang lain, lu kok DE, kok dia lagi, lu kok bukan saya, cukup belajar rukun iman. Selesai. Belajar akidah. Anda akan tahu Allah itu maha kuasa. Anda akan tahu bahwa Allah itu yang menetapkan qadha dan qadar. Bisa takdirnya Allah dirubah gara-gara Anda hasad, bisa. Saya tidak terima ya Allah. Ojo deh ya Allah. Tak kasih usulan siapa? Saya saja. Lu ngawur ya. Tidak. Maka ini takdir. Maka orang yang masih punya sifat hasad, akidahnya nol. Akidahnya berapa? Nol. Tidak ada dia punya iman yang benar kepada Allah karena dia masih hasad. Sebab yang ke 5, khabathun nafs. Memang jiwanya kotor. Memang dasarnya apa? Dasarnya kotor. Dasarnya memang orangnya jahat. Dan ini yang paling bahaya ini. Karena kalau sifat asli dihilangi angel. Nah sekarang satu poin yang terakhir. Ad-dhararul hasad. Keburukan yang ditimbulkan dari hasad. Apa yang ditimbulkan? Anda lihat, dengerin ucapannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Muawiyah. Tahu Muawiyah ya, ma'ruf ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ucapannya bagus dan hebat. Kalau ditafsirkan sembarangan ini sudah salah ini. Apa dia bilang? Laisa min khisali syarr a'dal minal hasad. Tidak ada jenis keburukan apapun yang lebih adil dibandingkan hasad. Berarti hasad itu apa? Adil. Bagus tidak berarti? Bagus tidak? Lu adil kok. Bagus tidak? Bilang sama Muawiyah, laisa min khisali syarr a'dal minal hasad. Tidak ada keburukan yang lebih adil dibanding hasad. Kenapa begitu? Dijelaskan. Yaqtulul hasid qabla an yasila ilal mahsud. Karena apa? Hasad itu membunuh orangnya sebelum hasadnya sampai kepada orang lain. Dan kejadian, tak kasih cerita. Tahu ini, subhanallah. Tidak apa-apa ya, sekali-sekali ya, tidak seminggu sepisan ya. Anda tahu, dalam salah satu kekhilafahan Abbasiyah, ada khalifah yang bernama Al-Mu'tasim billah. Al-Mu'tasim ya. Al-Mu'tasim ini ketemu orang Badui di tengah jalan.
Seneng Al-Mu'tasim sama Badui ini. Ngomongnya polos, ndak ono politik-politikan, ngomongnya jujur, enak, mukanya bersih. Subhanallah. Coba. Mukanya bersih. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sama Al-Mu'tasim, Badui yang ndak ngerti apa-apa tadi, dibawa pulang ke istana. Ta'al ma'i il qasr. Ayo ikut saya ke istana. Tak jadikan orang terdekat kepada saya. Setiap ada acara apapun, mesti Badui yang nggak ngerti apa-apa ini diletakkan di sampingnya Mu'tasim. Sampai Perdana Menterinya iri. Kok enak? Moco gak iso. Nulis gak bisa. Strategi perang nol. Ekonomi nol. Lah kok dideketin sama Khalifah? Loh aku Perdana Menteri gak tahu longgodekku. No kok. Dia duduk di situ. Apa yang terjadi? Suatu hari, karena Perdana Menterinya hasad, iri, ini orang Arab Badui yang nggak ngerti apa-apa, diundang makan siang oleh Perdana Menteri yang hasad tadi. Sini, tak bikinin makanan top. Wih, siap. Badui. Diajak makan. Buah. Saya piring-piringin teh. Sudah masuk dia. Dibikinin makanan enak. Dan orang Arab itu suka apa? Bawang bombay. Kalau makan bawang bombay itu kayak makan apel orang Batu. Nah. Makan banyak. Sudah dia ketika dilihat bawangnya banyak, lo Badui kasih bawang makan pakai tangan, pakai kaki. Dimakan kabeh itu. Setelah selesai makan, ada rapat sama Khalifah Al-Mu'tasim billah. Sama Perdana Menteri sok baik diingetin, kamu Badui jangan deket-deket sama Khalifah. Kenapa? Khalifah Al-Mu'tasim billah paling tidak suka bau bawang. Sip. Saya tidak mau deket-deket sama dia. Sudah. Ketika rapat, duduk di pintu paling belakang. Dicari sama Khalifah, Ainal Badu? Mana Baduinya? Angkat tangan dia, di ujung sana. Ditanya sama Khalifah, lima la taqrub minni? Kenapa tidak mendekat? Baduinya bilang begini. Maksudnya Badui apa? Mulutku nyakitin hidung kamu. Sama Perdana Menteri dibisikin. Dia tadi ngomong sama saya, katanya bau mulut kamu nyakitin hidung dia. Badui kurang ajar. Khalifah tanya, lima la taqrub minni? Kenapa tidak mendekat? Tuh kan saya bilang apa? Bau mulutmu nyakitin dia, kata itu Badui. Oh, kasih pelajaran Badui ini. Sudah. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, sama Khalifah dipanggil. Badui sini. Kasih surat. Stempel khilafah. Kaget ya. Stempel khilafah. Surat, jangan kamu buka. Sampai di tempat yang saya tentukan. Nanti kamu temui si Fulan bin Fulan, kasihin surat ini. Isinya hadiah, pemberian duit banyak buat kamu. Sebagai hadiah untukmu karena kamu telah mengabdi kepadaku. Kamu nyenengin saya, kata Khalifah. Kata siapa? Khalifah Al-Mu'tasim billah. Perdana Menteri tambah kobong. Loh, ya apa? Eskilok noroco dari ingin ambune mulutnya bau. Ini dapat hadiah, uang, hadiah, pemberian banyak. Dicegat sama Perdana Menteri di ujung pintu. Badui, kamu ndak pantas dapat itu. Kamu tahu ndak isinya? Bahaya itu, ente kan ndak bisa baca. Ndak bisa. Kasihin saya, tak ganti 2.000 dinar. Tak ganti berapa? 2.000 dinar. Badui polos. Ya wes PN, saya ndak perlu ini juga. Mana 2.000 dinar kasih saya? Diambil 2.000 dinar sama Perdana Menteri, dibawa ke tempat yang ditentukan oleh raja. Sampai di tempat itu dikasihin suratnya sama orang yang dibuka, langsung Perdana Menteri tebas lehernya. Kenapa? Karena isi surat itu apa? Dimanapun kamu temui orang yang bawa surat ini, maka pisahkan leher dengan badannya. Mati Perdana Menteri. Baduinya balik. Khalifah kaget. La haula wa la quwwata illa billah. Susah bunuh Badui ini ya. Ditanya, sini kamu, katanya. Kok kamu balik? Dibilang, saya tadi mau pergi sama Perdana Menteri, suratnya dibeli 2.000 dinar lah. Saya daripada surat yang mending duit, saya tidak bisa baca. Apa kata Khalifah? Subhanallah. Seperti gini, saya mau ceritain sama kamu. Kemarin itu waktu ada rapat, kenapa kamu jauh? Dibilang sama Perdana Menteri, kata bau mulutku nyakiti hidung kamu. Lu tidak, Khalifah, salah. Saya begini. Itu apa maksud saya? Saya barusan makan bawang, dan Perdana Menteri bilang, kamu tidak suka bau bawang. Kata Khalifahnya, subhanallah, ini loh hasad pembunuh orangnya. Nah, maka Muawiyah mengatakan, tidak ada keburukan yang lebih adil dibanding hasad. Nah sekarang, bagaimana mengobati hasad? Bagaimana mengobati hasad? Dan salah satu keburukan hasad itu apa? Menghapuskan pahala. Menghapuskan apa? Pahala. Rasulullah bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulul al-haq
hatab kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu membunuh, menghabuskan pahala sebagaimana api membakar habis kayu bakar. Sekarang mengobati bagaimana? Nomor 1. At-ta'awudz billah, meminta perlindungan kepada Allah. Doa terus minta sama Allah, ya Allah lindungi saya dari hasad ya Allah. Yang kedua, memperkuat takwa kepada Allah. Takwa ini dikuati. Karena dengan takwa Anda akan mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Yang ketiga, banyak-banyak bersabar. Kalau nikmat dunia yang Anda dapatkan tidak sebanyak nikmat dunia yang orang lain miliki. Yang keempat, banyak tawakal sama Allah. Yang kelima, mengosongkan hati dari sibuk mikirin orang lain. Coba lihat, orang hasad itu kenapa hasad? Mikirin orang lain. Maka Rasulullah ingatkan kalau lihat nikmat dunia, lihat orang yang di bawah, jangan yang di atas. Kalau panjenengan punya mobil, bersyukur. Jangan lihat yang mobilnya lebih bagus. Alhamdulillah saya duit motor itu punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor lihat sepeda pancal. Alhamdulillah sepeda motor KD mancal itu punya sepeda pancal. Yang punya sepeda pancal bersyukur. Alhamdulillah sepeda pancal dia jalan kaki. Yang punya jalan kaki bersyukur. Alhamdulillah punya kaki masih bisa dipakai jalan. Itu punya kaki tidak bisa jalan. Padahal duwe cycle tapi gak iso melaku. Yang punya kaki tidak bisa jalan bersyukur juga. Alhamdulillah walaupun tidak bisa jalan masih punya kaki. Lah itu tak duwe cycle plus buntung. Jadi begitu terus biar tidak hasad. Jadi jangan menyibukkan diri memperhatikan orang lain. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengobati hasad kepada orang lain? Doakan orang yang antum hasad kepadanya. Ini paling manjur. Kalau antum hasad sama orang, doain orangnya. Kirim hadiah ke rumahnya. Dikasih tulisan yang baik. Alhamdulillah ini hadiah dari kami. Semoga antum dalam senantiasa dilindungi oleh Allah. Senantiasa diberkahi dalam harta antum. Keluarganya diperbaiki oleh antum. Kirim. Kalau antum bisa kirim hadiah ke orang yang antum hasad kepadanya. Jaminan mutu. Hilang hasadnya insya Allah. Nah sekarang penutup. 5. Kehancuran yang akan dimiliki oleh orang yang hatinya hasad. Ini penutup. Nomor 1. Ghammun la yanqati'. Sumpek tidak pernah hilang. Sumpek terus. Kenapa? Karena ngelihatnya kepada orang yang dia benci. Maka itu kehancuran untuk orang yang hasad. Nomor 1 apa? Sumpek tidak pernah. Coba lihat. Tidak ada orang yang paling sumpek kecuali orang yang hatinya hasud. Delok wong. Lihat sana. Terus. Suicide. Mati. Nomor 2. Musibatun la yu'jaru 'alaiha. Musibah yang tidak ada pahalanya. Orang kena musibah dapat pahala enggak? Dapat kalau orangnya sabar kan? Tapi orang yang kena musibah karena hasad tidak ada pahalanya. Bayangin terus kena musibah gak dapat pahala. Yang ketiga, madzammatun la yuhmadu biha. Kehinaan yang tidak pernah akan mendatangkan kemuliaan. Hina dia. Sekarang lihat ucapannya Abdullah bin Abbas. Zalaltu taliban wa azdu mabtuluban. Aku waktu cari ilmu hina aku. Nunggu depan pintu rumahnya guruku, kepanasan, tidak pernah ganti baju karena uangnya buat biaya sekolah. Hina, tapi kehinaan karena menuntut ilmu akan Allah ganti dengan kemuliaan setelah ilmunya dicari orang. Kan begitu? Tapi kalau hasad, kehinaan yang tidak akan pernah dipuji. Aku lo hina. Hinaku karena hasad. Loh, apa muji ente? Babana kalau ente hina karena hasad. Yang keempat, kemurkaan dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Man lam yasbir ala balai, orang yang tidak sabar atas ujianku, walam yarda ala qadai, dan dia tidak ridho atas ketetapan takdirku, apa Allah katakan? Falyaltamis ilahan siwaya, cari Tuhan selain aku saja, kata Allah. Jadi Allah murka sama orang yang hasad. Yang terakhir, tidak diberikan taufik pada hari kiamat. Kenapa? Karena taufik pada hari kiamat hanya Allah berikan kepada orang yang hatinya bersih. Nah maka sekarang daripada Anda hasad ke orang lain, mendingan Anda berdoa, ya Allah berkahi dia dalam nikmat yang Engkau berikan kepadanya, dan berikan untukku yang semisal seperti yang Engkau berikan untuknya. Itu lebih bagus dibanding Anda hasad. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini kita singkat. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan kepada MC. Jazakallah khairan kathiran atas pertanyaannya. Semoga yang disampaikan tadi oleh Allah diterima. Allah jaga kita dari keburukan.
Allah kabulkan apa yang kita minta, Allah lindungi dari apa yang kita takutkan, dan Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka hasad ini disebutkan oleh para ulama, al-hasadu la yughayyiru ayya syai'. Hasad itu tidak bisa merubah apapun. Tidak bisa. Kalaupun antum hasad kepada orang paling kaya di Jombang, rumahnya tingkat 38 misalkan. Naiknya itu pakai lift. Ketika antum hasad kepadanya, orang itu tidak akan terganggu sedikit pun. Bahkan mungkin orangnya tidak tahu kalau antum hasad kepadanya. Tapi yang sengsara siapa? Diri sendiri. Nah, maka apabila antum hasad kepada orang lain, aku mangkel mbak wong iki, aku hasad sama dia, tidak akan juga mobilnya dia tiba-tiba kecelakaan, tidak juga. Artinya hasad itu menyengsarakan diri sendiri. Kenapa antum tidak bisa lapang dada atas takdirnya Allah? Nah, maka ciri-cirinya, wallahu ta'ala a'lam bishawab, nomor 1 tentu kebencian dalam hati kepada orang yang dapat nikmat. Itu ciri yang pertama yang paling besar sesuai dengan makna hasad. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, atine benci. Nomor 2, ketika nama orang tersebut disebut, disampaikan nama orang yang panjenengan hasad kepadanya, itu dalam hati ada greget. Dan gregetnya itu perasaan tidak suka. Itu hasad. Yang ketiga, orang yang hasad itu biasanya dia minim kemampuan bersyukur. Kecil kemampuan bersyukurnya. Karena kalau dia bersyukur, tidak mungkin hasad dia. Karena orang yang bersyukur itu, karena dia senang dengan pemberian Allah. Dia bahagia dengan pemberian Allah. Dia syukuri apa yang Allah beri. Sementara orang yang hasad tidak mampu bersyukur. Maka di antara ciri-cirinya orang hasad itu tidak mampu bersyukur. Dan yang keempat, susah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Coba antum pasang satu nama yang antum hasad kepadanya. Kira-kira bisa tidak doain orang itu dengan kebaikan? Mudah-mudahan hartanya ditambah, kekayaannya mendatangkan berkah. Tidak mungkin bisa. Maka antum hasad kepada seseorang bisa dilihat apa? Ketika antum tidak bisa mendoakan kebaikan untuk orang itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya biar kita terus lapang dada dan mudah memaafkan orang lain? Dan ini disebutkan oleh para ulama banyak sekali. Nomor 1, lihat keutamaan orang-orang yang memaafkan. Apa keutamaannya orang memaafkan itu apa? Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu punya misanan namanya Mistah. Disebutkan dalam hadis. Namanya siapa? Mistah. Mistah ini miskin papa. Tidak punya apa-apa. Semua kebutuhan Mistah yang mencukupi Abu Bakar. Karena Abu Bakar termasuk orang kaya. Kaya dia. Semuanya. Makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, kebutuhan anaknya, semuanya. Subhanallah. Ketika terjadi fitnah kepada Ibunda Aisyah, yang notabene putrinya Abu Bakar. Antum tahu salah satu otak kebohongan itu siapa? Mistah ini. Coba bayangin bagaimana mangkelnya Abu Bakar. Dikei hati, ngorogorem pelo. Kamu ini tak bantu, kebutuhanmu aku cukupi, kamu saudaraku, saudara deket misananku. Tapi kenapa justru kamu yang memfitnah putriku? Akhirnya Abu Bakar bersumpah, minal yaum, hari ini, uqsim billah, aku sumpah sama Allah, aku ndak akan lagi bantu Mistah. Keterlaluan dia. Pantas ndak Abu Bakar marah? Pantas. Tapi dalam Al-Quran Allah ingatkan Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas orang-orang mulia, orang-orang yang punya keluasan rezeki bersumpah untuk tidak mau membantu saudaranya. Abu Bakar ngerti, ini ayat buat saya ini. Lihat sahabat zaman dulu. Ayat turun, mereka yakin buat mereka. Kalau kita ndak, itu aku, iko. Apa yang terjadi? Ketika ayat ini turun, Abu Bakar, ini ayat buat saya, ini Allah langsung ingetin saya. Abu Bakar bayar kafarah dari sumpahnya. Karena tadi bersumpah tidak mau bantu kan. Dibayar kafarahnya. Setelah itu apa? Abu Bakar datang ke rumah Mistah. Mistah, saya mau minta maaf. Kaget Mistah, lu yang salah aku kok kudu minta maaf. Abu Bakar bilang, iya, aku tadi sempat bersumpah tidak akan bantu kamu. Padahal itu tidak boleh. Apapun yang kamu lakukan tetap aku akan bantu kamu. Langsung Abu Bakar bawakan makanan, bawakan duit, bawakan pakaian. Kasih sama Mistah, terserah kamu Mistah mau diapain. Tetap hari ini saya bantu kamu. Kenapa begitu? Allah katakan, atuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kamu kepingin sama Allah diampuni? Abu Bakar bilang, ya Allah, saya kepingin engkau ampuni ya Allah. Orang sekelas Abu Bakar yang dosanya minim butuh ampunannya Allah. Caranya bagaimana? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau Anda memaafkan, Allah akan maafkan Anda. Maka lihat keutamaan orang-orang yang mampu
Memaafkan. Lihat keutamaannya apa. Apalagi panjenengan kan korban hasad tadi ya. Oh itu mesti amin ini jurnya. Itu kalau diterus-teruskan. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang manusia itu memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaannya. Ini sunnatullah, tidak mungkin. Ada orang tidak mau, tidak bisa. Sunnatullah, orang memaafkan pasti mulia. Yang ketiga, Rasul bilang bukanlah yang dikatakan penyambung silaturahim itu bil mukafi, yaitu orang yang berbalas-balasan. Kamu baik, saya baik. Itu bukan nyambung silaturahim namanya. Nyambung silaturahim itu siapa? Alladzina idza quti' wasal, yaitu orang yang ketika silaturahimnya diputus, dia yang pertama kali menyambungnya. Tujuannya apa? Supaya orang itu ngerti bahwa memang dia yang jelek, Anda yang baik. Karena dalam riwayat Nabi Isa itu dihina sama orang. Kamu ini perusak, kamu ini pengacau, kamu ini orang yang suka ngomong bohong. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Pengikutnya Nabi Isa, Hawariyun, ngamuk. Lah ya, gak gentle ente. Ini orang di depan mata, sikat. Apa kata Musa? Dia mengeluarkan apa yang dia punya, dan saya pun hanya mampu mengeluarkan apa yang saya punya. Yang dia miliki keburukan, maka yang keluar keburukan. Dan saya tidak punya keburukan, maka tidak bisa mengeluarkan. Kamu podo, kan luwe nemen. Tidak bisa saya. Lalu Nabi Musa mengatakan apa? Nabi Isa mengatakan, ini kalimat hikmah ini. Kullun yunfiq bada'i'ahu. Setiap orang hanya memberikan barang dagangannya dia. Jadi kalau dia hanya punya keburukan, yang dia berikan keburukan. Kullun yunfiq bada'i'ahu. Maka Anda lihat keutamaan-keutamaan orang yang memaafkan, insya Allah Anda akan tergerak. Itulah kenapa para ulama punya kitab, judulnya apa? At-Targhib wa Tarhib. Pemacu dan rem. Pemacu untuk beramal dan rem supaya Anda tidak bermaksiat. Disebutkan keutamaan sholat duha apa, keburukan orang yang meninggalkan sholat duha apa, keutamaan orang yang memaafkan apa, keburukan orang yang pendendam apa. Itu supaya apa? Menyemangati kita, mensupport kita untuk senantiasa beramal baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakallah khairan. Nah, pertanyaan model begini, ini yang kadang-kadang justru manfaatnya lebih besar. Karena yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mana Dokter Rashid? Oh ini biasanya beliau ini jagoan ini. Insya Allah. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada beliau itu, pertanyaan mesti menggelitik. Jawabnya angel, tapi dipikir, tapi yo juga. Gitu dah. Subhanallah. Orang kasih karunia akal sehat oleh Allah sama beliau itu. Jadi begini. Panjenengan Pak terzolimi. Tapi ingat, kita perlu muhasabah. Itu jawaban teoritis ya. Kita perlu muhasabah. Kenapa kok mobil saya sampai dicoret sama orang? Parkirnya sudah betul apa belum? Karena mohon maaf, ini juga kita perlu sampaikan ya, walaupun mungkin kurang enak didengar telinga. Memang pantasnya orang punya mobil itu dia punya tempat untuk mobilnya, supaya tidak menzalimi jalannya orang lain. Kadang-kadang kita sekarang lihat di tempat saya tinggal di Kota Batu, Jalan Panderman itu jalannya sempit. Sementara hampir semua orang yang punya rumah di pinggir jalan itu hampir semuanya punya mobil, sehingga mobil mereka diparkir pinggir jalan. Akhirnya kalau jalan itu ada mobil dari barat mau ke timur, sementara ada mobil di ujung gang dari timur mau ke barat, itu tidak bisa, wis surung-surungan, kuat-kuatan. Aku wong kene, ente munduro gitu. Ini sebabnya salah satunya apa? Karena kita menzalimi jalan milik banyak orang. Nah itu. Contoh yang kedua seperti pot bunga. Karena saking mangkeli, gak kepingin depan rumah kita dipakai parkir orang lain, maka depan rumah dikai pot kembang gawede. Sehingga kalau orang mau parkir tidak mungkin bisa. Ini zalim juga, karena itu depan rumah Anda pasangi pot, itu bukan tanah Anda. Contoh yang lain, orang punya rumah, ketika bikin garasi tidak cukup, mobilnya besar, rumahnya sempit, sehingga ketika bikin garasi pagernya menjorok keluar. Pernah lihat tidak? Sret, sret, sret. Rumahnya batas ini, pagernya keluar. Untuk mobilnya dia, itu juga zalim. Nah makanya semacam ini perlu dulu kita teliti sebabnya apa sampai orang lain itu melakukan seperti itu. Nah kemudian jawaban buat pertanyaan panjenengan, orang yang dizalimi orang lain dia punya 3 pilihan Pak. Panjenengan termasuk dizalimi, mobil dicoret kok ya. Panjenengan punya 3 pilihan dan 3-tiganya boleh dan bukan aib. Nomor 1, balas sesuai kezalimannya. Ketika ketemu pelakunya,
nanti ternyata pelaku juga punya mobil coretan dengan ukuran milimeter yang sama dengan mobil panjenengan. Boleh. Dan panjenengan tidak akan diazab, tidak berdosa, dan tidak tercela. Bagus. Karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Rasulullah mengatakan, dua orang yang saling mencaci maki, dosanya kembali kepada orang yang memulai selama yang membalas tidak berlebihan. Berarti boleh tidak balas? Boleh. Kaplok, pok. Medit, podo, inti medit, pod, tidak apa-apa, sudah. Tapi ini, mek legon juruni hati, terus gak oleh apa-apa setelah itu. Cara kedua, jangan dibalas di dunia, tuntut nanti di akhirat. Enak. Bapak no, gak tak balas kon. Bukan gara-gara gak berani loh ya. Bukan gara-gara takut, tapi mampu membalas pahala di akhirat. Ya Allah, fulan pernah nyoret mobil saya, ya Allah. Saya minta sekarang gantinya pahalanya dia. Dikasih buat panjenengan pahalanya dia, sesuai kadar kezoliman yang dia lakukan. Boleh enggak? Amalannya banyak, tapi kemudian pernah zolim, amalannya Allah. Orang yang memaafkan, dan dia tidak pakai nuntut-nuntutan, maka pahalanya Allah yang nanggung. Contoh begini, misalkan kalau panjenengan nuntut di hadapan Allah, dikasih sak botol, dikasih pahala sak botol. Ketika panjenengan tidak balas di dunia, tidak nuntut kepada Allah di akhirat, sama Allah bukan dikasih sak botol, dikasih sak galon. Milih botol apa galon? Tapi ya abot. Nah terus apakah omongan itu termasuk hasad? Bukan, Pak. Karena hasad itu tidak ada sebab, moro-moro mangkel. Nah, kalau panjenengan punya sebab, sebabnya punya panjenengan dizolimi, maka panjenengan ucapkan seperti itu supaya kezoliman berhenti kepada Anda kan? Maka itu kalimat itu bukan termasuk kalimat hasad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya tidak bisa jawab ini. Mungkin kalau ditanyakan kepada Ustadz Danu Bengkel Hati lebih pas ini. Karena kalau beliau biasanya ada ibu-ibu mengeluh sakit mah dibilang, iki bojone cerewet. Betul kan Bu? Enggih Pak. Nah sudah, jangan cerewet sama suami, sembuh itu mahnya. Ya, tapi saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma memang hasad itu termasuk dosa. Dan dosa ini sumber bencana. Dan salah satu bencana yang ditimbulkan karena dosa itu penyakit. Memang begitu. Ada salah satu laki-laki di zaman salaf dulu, umurnya panjang di atas 100, ndak pikun, mata ndak rusak, gigi ndak rontok. Orang yang ketemu kaget. Ma sirru tuli umrik ma'al afiyah. Apa rahasia panjang umurmu dan sehat begini? Jawabannya singkat, padat, jelas. Apa jawabannya? Taraktul hasad fabaqiyal jasad. Aku tinggalkan hasad, maka fisikku dijaga sama Allah. Fabaqiyal jasad. Aku tinggalkan hasad, maka jasadku sempurna. Ya boleh jadi itu jawabannya ya. Cuma apa yang panjenengan omongkan di awal itu betul, Pak. Tidak ada manusia bisa selamat dari hasad, betul. Yang ngomong bukan saya, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Wal aqil yukhfih. Tapi orang berakal, hasadnya diempet, ditutup, ditahan, tidak diikuti. Wal jahil yubdih. Orang bodoh, orang lemah, hasadnya dituruti. Karena hasad difitnah, karena hasad diribah, karena hasad dituduh. Nah itu orang bodoh. Cuma memang ada. Dan Syekh Utsaimin bahkan mengatakan apa? Hasad ini di kalangan ulama lebih besar dibandingkan awam. Anda buka kitabnya Syekh Utsaimin, judulnya Al-Ilmu. Beliau katakan, walil asafis syadid intashara al-hasad bainal ulama akthar minal awam. Hasad ini tersebar di kalangan ulama lebih besar. Maka hati-hati. Kalau ada seorang ustadz ngeritik ustadz yang lain, panjenengan kudu pinter. Ini kritikannya ilmiah atau karena kebencian dan hasad. Dan kita murid yang jadi korban. Oh ini fulan begini, jangan duduk di majelisnya. Lihat, omongannya ilmiah atau karena landasan hasad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakallah khair. Saya yakin bukan fiktif ini. Karena dari gaya bicaranya itu dari hati banget gitu loh ya. Oh ini. Sabar Pak Syukri. Jadi begini. Kan tadi hasad itu ada beberapa efeknya. Salah satu efeknya itu memunculkan ghibah.
Dan salah satu bentuk ghibah itu membongkar keburukan orang lain, yang orangnya kalau diceritakan itu mesti mangkel. Nah, seperti cerita panjenengan itu sebenarnya ghibah kan? Aslinya gitu loh. Cuma yang panjenengan omongkan itu ghibah yang diperbolehkan. Dan itu bukan hasad, bukan pula ghibah. Jadi ada beberapa ghibah yang ditoleransi. Nomor 1, untuk menuntut keadilan. Menuntut apa? Keadilan. Panjenengan datang ke pengadilan, cerita, Bu, tanah saya, Pak Hakim, tanah saya diserobot. Terus panjenengan ceritakan kan, bagaimana proses nyerobotnya tanah, bagaimana ceritanya, kronologisnya. Itu kalau hakimnya tanya, Pak, tolong diceritakan bagaimana itu kronologis penyerobotan tanah panjenengan. Nggak mau, Pak, itu nanti saya jadi ghibah. Loh, lucu jadi nih. Itu bukan ghibah, nggak apa-apa. Padahal yang penting panjenengan tidak tambahi, tidak kurangi. Boleh. Untuk menuntut keadilan. Nomor 2, untuk prosesi pernikahan. Saya punya putri, nama Aisyah. Dilamar laki-laki Jombang. Saya tidak kenal. Maka, karena saya tidak kenal, saya tanya orang yang kenalan di Jombang. Misalkan Pak Talib, saya tidak kenal laki-laki yang melamar putri saya. Sementara ente yang kenal. Nah, kalau Pak Talib tahu laki-laki yang melamar putri saya memang jahat, boleh diceritakan. Tujuannya apa? Supaya saya tidak salah pilih mantu. Ojo, Ustaz. Gak tahu nang masjid blas. Beberapa kali ketemu, pulang dalam keadaan mabuk. Misalkan, ya. Itu boleh. Karena apa? Untuk kebaikan. Tapi ingat sama. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yang ketiga, untuk minta fatwa. Ustadz, saya mau minta fatwa ini Ustadz. Untuk masalah rumah tangga. Suami saya. Kan mesti elek cerita no ya. Itu ghibah bukan? Aslinya ghibah. Tapi karena untuk minta fatwa maka diperbolehkan. Syaratnya juga sama. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan ceritanya ke orang yang betul-betul berkompeten. Tidak boleh ke soulmate. Kok nak soulmate kuah? Bojoku lu gini. Nanti dipanas-panasi pegatan lah wis. Nah, terus ini. Maka untuk minta fatwa boleh. Untuk minta fatwa. Dan yang boleh lagi seperti yang panjenengan sebut, untuk menyelamatkan masyarakat dari keburukan satu orang. Seperti yang panjenengan bilang tadi. Ojo dipilih wong iki ngono kasar. Ojo memimpin masyarakat, keluargane lo amburadul. Nah, itu maka bukan ghibah. Kalau dengan itu panjenengan akhirnya tertuduh, wah iki hasad iki. Ya sudah, konsekuensi. Orang yang melakukan kebaikan itu tidak selamanya diterima dengan baik. Boleh jadi kalau orang tidak ngerti, diterimanya malah buruk. Rasulullah dakwah ke Taif mengajak untuk kebaikan, yang didapatkan Rasul apa? Lemparan batu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sip. Jazakallah khairan katsiran. Pertanyaan bagus, jazakallah khair. Jadi kita sampaikan tadi tidak ada efek untuk orang yang dihasati. Itu selama orang yang hasad tidak menampakkan. Kalau hasadnya ditampakkan, itulah dalam surah Al-Alaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Termasuk Rasulullah berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad apabila dia sedang hasad. Karena salah satu keburukannya apa? Ain. Contoh yang paling nyata, yang sering nyata. Karena kadang-kadang banyak orang tidak percaya. Mosok sih ono ain. Ain itu isabatul ain, itu penyakit yang disebabkan pandangan mata jahat orang lain kepada panjenengan. Jadi orang lain ngelihat panjenengan nikmat, seneng, bahagia, orangnya hasud, lalu panjenengan didelok, pas dia melihat dalam hatinya ada kebencian, itu panjenengan bisa langsung sakit, bahkan meninggal dunia. Contoh yang paling gampang, di zaman Rasul ada laki-laki putih ganteng, masya Allah, mandi. Ketika dia mandi, kain bagian atas kamar mandinya tersingkap. Akhirnya orang ngelihat punggungnya dia putih bersih, sampai dibilang maaf ya Allah, wih putih rek, gitu loh kalau bahasa Mojokertonya gitu, apa bahasa Jombangnya. Subhanallah, mandi pagi menjelang maghrib kulitnya penuh dengan nanah. Lapor sama Rasulullah, dan itulah enaknya hidup di zaman Rasul ya. Langsung iso wadul gitu loh, langsung dapat solusi. Kita wadul langsung apa Ustadz gak ngerti pisan. Sudah, ya Rasulullah, ini tadi siang tidak ada apa-apa. Ini menjelang maghrib rusak kayak gini. Rasulullah bilang, hadza isabatul ain. Ini karena penyakit ain, mata. Langsung diumumkan sama Rasulullah, dikumpulkan semua sahabat. Siapa tadi yang ngelihat dia waktu mandi? Angkat tangan satu. Ana ya Rasulullah, saya. Karena kebetulan tersingkap angin, saya tidak sengaja lihat, saya ucapkan alangkah putihnya. Sama Rasul, bajunya orang yang ngelihat disuruh ngelepas, direndam air, disuruh bikin orang yang kena ain mandi, dan langsung sembuh. Nah, maka keburukan ain itu ada, yaitu memandang orang lain dengan pandangan hasad, dengan pandangan benci. Pas ngelihat
tidak nyebut asma Allah. Tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan masya Allah, tidak mengucapkan atau zikir-zikir yang lain. Umumnya masya Allah. Akhirnya pandangan jahat ini bisa kena. Seperti anak kecil ya. Anak kecil habis mandi sore diajak jalan-jalan sama kakek neneknya kan biasa gitu. Lalu tonggo-tonggone ndelok kabeh, lemune. Putih gemes. Padahal jero atine ono kebencian. Muji itu sekedar pemanis bibir. Nanti pulang langsung nangis sepanjang malam. Itu boleh jadi kena ain. Bagaimana mengobatinya? Kalau tahu orangnya, minta bajunya untuk direndam air pakai wudhu atau mandi. Itu yang sesuai sunnah. Kalau tidak tahu siapa orangnya, bacakan ayat-ayat ruqyah di air, lalu airnya dipakai mandi. Penanganan tercepat ketika terjadi 3 kul, ayat kursi, Al-Fatihah diusapkan ke tempat yang sakit. Contoh lain burung. Panjenengan punya piaraan burung di rumah, ditawar sama orang, wah piye tak nyange 2 juta, gak oleh. Iki manuk tak ingu mulai cilik biyen sak durunge menang kontes, iki menang kontes tak eman-eman. Aku kepingin ya ojo, wis 3 juta wis ojo, gak iso. Mangkel. Besoknya burungnya apa? Mati. Pernah kejadian kan? Itu ain, itu ain dan nyata. Jangan sampai ain ini kena pada suami Anda. Ada perempuan lihat. Bojomu mbok cek rabi mbek aku. Loh, cok aku bojone kok. Lah aku lo kepengin gak wanteng ya bojomu. Lah kok pasangin di Facebook terus ya. Gak iso meneh bojone. Wah. Maka daripada terjadi itu skekno ae wis. Sing penting ditumroto. Astagfirullahaladzim. Saya sudah ngempet dari tadi cek gak metu. Ya metu juga akhirnya. Jazakallah khairan kathiran. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita yang hadir di majelis ini, siapapun yang oleh Allah diuji dengan penyakit, Allah segera berikan kesembuhan. Siapa yang di majelis ini datang dengan membawa masalah, semoga Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Siapa yang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, Allah mudahkan dia untuk mencapainya. Dan siapa yang datang dalam keadaan terlilit hutang, semoga Allah mudahkan dia untuk membayar hutangnya. Jazakumullah khairan kathiran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC.